Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita dapat bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia, tentunya dengan Ibu. Nah, pembahasan kali ini Ibu akan membahas mengenai unsur ekstrinsik cerpen. Setelah membahas unsur intrinsik cerpen yang dimana terdapat tema, alur, sudut pandang, amanat, tokoh dan penokohan, dan ada juga latar, kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerpen dari luar. Jika ekstrinsik di dalam, kalau ekstrinsik di luar. Nah, unsur ekstrinsik ini sangat berpengaruh bagi penulis untuk menulis cerpen tersebut. Nah, apa saja unsur ekstrinsik dalam cerpen tersebut? Yaitu adalah bisa dari latar belakang masyarakat. Sebuah pemikiran negara yang berbeda akan menghasilkan karya sastra yang berbeda juga. Nah, seperti itu penulis misalkan ada di Indonesia akan menghasilkan cerpen yang Indonesia sekali, seperti itu. Beda dengan Italia, beda dengan Malaysia, tergantung kepada kebudayaan negara itu sendiri. Seperti itu. Ada juga faktor ekonomi, terus faktor politik juga sama. Nah, yang selanjutnya ada biografi pengarang atau latar belakang pengarang. Nah, biasanya yang menjadi latar belakang penulis untuk menulis sebuah cerpen itu adalah latar belakang dari keluarganya. Itu yang memotivasi penulis menulis sebuah cerpen, itu yang menginspirasi seperti itu. Itu adalah unsur ekstrinsik cerpen. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Dan yang selanjutnya, yang sesuai janji, Ibu akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks cerpen itu sendiri. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, Ibu minta anak-anak agar menyimak video ini dengan sangat baik, agar bisa mengerjakan latihan-latihan dan terlebih bisa mengerjakan ulangan nantinya, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah kaidah kebahasaan teks cerpen. Nih, kaidah kebahasaan teks cerpen adalah atau bisa disebut juga dengan karakteristik atau ciri suatu teks yang bisa dilihat dari penggunaan bahasanya, seperti itu. Nah, apa saja nih yang ada di dalam kaidah kebahasaan teks cerpen? Ibu akan jelaskan secara jelas dan terperinci apa saja yang terdapat di dalam teks cerpen itu sendiri. Nah, yang pertama ada penggunaan kata sifat. Para tokoh yang terlibat di dalam cerita atau di dalam cerpen tersebut biasanya digambarkan oleh penulis sifat dan fisiknya itu dengan cara menggunakan kata sifat. Contohnya, tokoh itu rajin, misalkan perawakannya gagah. Nah, itu kan gagah, terus rajin, lalu sombong, lalu angkuh, lalu tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kata sifat itu yang tadi Ibu sebutkan, biasanya penulis menggunakan kata sifat untuk menggambarkan fisik dan sifat tokohnya. Yang kedua, ada penggunaan kata keterangan. Nih, fungsinya kata keterangan di dalam cerita pendek atau cerpen itu sebagai penggambaran atau untuk mendeskripsikan latar, baik itu latar tempat, waktu, dan suasana. Karena keterangan itu kan pasti nyambungnya sama latar ya, keterangan waktu, tempat, dan suasana. Kalau misalkan kamu suka membaca novel, kamu pasti sering melihat ciri-ciri dari kata keterangan tersebut. Contohnya seperti malam yang berbintang, di malam hari yang gelap, seperti itu, di sebuah desa yang asri, di kebun teh yang menghijau, seperti itu, di kebun teh yang menghijau. Kata keterangan tempatnya di kebun teh, kata keterangan suasananya yang menghijau. Tadi di sebuah desa yang asri, di mana sebuah desa yang asri itu adalah keterangan tempat dan yang asri itu adalah keterangan latar suasana, seperti itu. Kita juga bisa menambahkan latar waktu kalau kita mau, itu ya, tergantung penulis. Nah, yang selanjutnya di dalam kaidah kebahasaan teks cerpen, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Ibu yakin anak-anak sudah pada tergambar apa itu kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung dapat didefinisikan sebagai kalimat dari hasil kutipan seseorang yang dimana kutipan tersebut persis seperti apa yang seseorang itu katakan. Nah, berbeda dengan kalimat tidak langsung adalah
mengutarakan kembali perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang diucapkan sebelumnya. Nih, kalimat langsung biasanya ditandai dengan ciri-ciri ada tanda petik. Kalau tidak langsung, tidak usah memakai tanda petik. Contohnya, Tiana akan pulang sore ini. Desti memberi kabar. Nah, itu adalah contoh kalimat langsung memakai tanda petik. Nah, kalau kalimat tidak langsung, Desti memberi kabar bahwa Rina akan pulang sore ini. Seperti itu. Semoga anak-anak paham ya. Yang selanjutnya ada gaya bahasa atau bisa disebut juga dengan majas. Nah, di dalam teks cerpen, majas yang sering digunakan adalah majas yang di dalamnya mempunyai makna kata konotasi. Nah, makna kata konotasi biasanya majas metafora. Jadi, makna kata konotasi atau bisa memakai majas metafora. Majas metafora itu adalah bukan arti kata yang sebenarnya. Seperti itu. Contohnya seperti banting tulang, benang merah, kambing hitam, cuci tangan, seperti itu. Sebetulnya kata-kata yang tadi Ibu sebutkan itu ada memiliki arti yang sebenarnya, tapi saat kita memasuki makna konotasi atau memakai gaya bahasa majas metafora, makna kata tersebut akan menjadi arti yang berbeda. Contohnya kambing hitam. Kambing hitam di dalam makna yang asli adalah kambing yang berwarna hitam. Jika memasuki majas metafora atau makna kata konotasi, bisa disebut juga dengan orang yang tidak mengetahui apa-apa tapi disalahkan gitu. Seperti itu ya. Nah, itu masuk ke dalam majas metafora. Nah, majas metafora ini salah satu dari kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang terakhir ada kata tidak baku. Cerpen itu tidak memakai kata baku. Tujuannya apa? Agar pembaca lebih akrab dengan cerpen tersebut. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan unsur ekstrinsik dari cerpen dan unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks cerpen itu sendiri. Semoga anak-anak semua bisa memahami pertemuan kali ini, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Jangan lupa juga tugasnya untuk dikumpulkan nanti. Seperti itu. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.